Assalamualaikum muslimah cantik, sahabat-sahabat muslimah semuanya. Tahu gak sih kalau kita itu sebagai wanita semuanya itu diciptakan cantik oleh Allah. Nah, bagaimana kita memeliharanya agar selalu cantik? Nah, cantik itu bukan berarti definisi yang sebenarnya cantik raut muka ya, ataupun cantik keindahan yang biasanya dilihat, tapi cantik itu adalah bersih dan juga sehat. Nah, bagaimana kita menjaga agar kita selalu bersih dan sehat? Bersih itu dalam artian bersih semuanya, seluruh badan itu di dalam tubuh kita tidak ada makanan-makanan ataupun toksit-toksit ataupun minyak yang berlebih, sehingga kita merasa aman dan nyaman membawa badan kita ini. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang ideal ya, sebenarnya ideal itu bukan perkara bentuk ya. Maksudnya misalnya nih bentuk badan tuh gitu ya. Jadi sebenarnya ideal itu bukan perkara bentuknya ya, bukan perkara bentuknya. Bukan pula ketika kita berusaha untuk memiliki badan ideal itu kemudian kita ingin dilihat gitu oleh siapa gitu ya. Jadi kepada untuk dilihat oleh diri kita sendiri. Merasa nyaman gak sih ataupun merasa bahagia gak sih kalau misalnya kita melihat badan kita itu ideal lah gitu ya, maksudnya bukan yang kayak berlebihan banget gitu ya. Saya sih nggak ideal sih ya, hehe. Cuma maksudnya berusaha, makanya aku bikin nih motivasi kayak gini buat motivasi aku sendiri gitu kan. Jadi nah itu tadi, kembali kepada yang saya sampaikan tadi, bahwa ideal itu bukan perkara bentuknya ataupun perkara ketika kita sudah ideal itu dilihat oleh siapa gitu ya, tapi untuk diri kita sendiri. Nah, ketika ideal ya tentunya kita itu akan merasa lebih nyaman. Pernah nggak kamu merasakan misalnya berat badan kamu tuh sekian gitu ya, terus sudah turun gitu kan, nah pasti kamu merasa nyaman kan gitu, merasa lebih nyaman untuk lebih ringan saat berjalan, sehingganya lebih semangat lagi untuk beraktivitas. Kemudian pakaian-pakaian yang tidak muat itu menjadi nyaman kita pakai, tidak sempit lagi, dan kita bukan mengganti size bajunya gitu ya, tapi menetapkan ukuran badan sehingganya tidak ada lemak yang berlebih di dalam tubuh kita. Nah, kamu bayangin deh seandainya kita itu termasuk orang yang lemaknya banyak banget gitu ya, maksudnya kayak orang yang mohon maaf ya, kalau misalnya ada kan yang memang tuh kayak berlebihan gitu kan lemaknya gitu kan. Nah, itu misalnya itu ada di perut kita, kemudian ada di punggung, kemudian ada di bawah ketiak, ada di paha gitu kan. Nah, kemudian mempengaruhi juga di wajah gitu kan. Nah, lebih dikit gitu ya, istilahnya kalau perempuan itu kan agak ngisi gitu badannya kan, nah seperti itu gitu kan. Nah maksudnya nggak sampai berlebihan banget gitu. Jadi bukan perkara kayak ngapain sih menjaga untuk takut amat gemuk misalnya kan, takut amat makan ini terlalu sering misalnya, takut amat makan gorengan sering-sering, udah makan aja misalnya gitu kan. Nah, bukan perkara itu gitu, tapi lebih kepada kalau misalnya kita itu berlebihan gitu kan dalam mengkonsumsi sehingganya lemak kita itu menjadi berlebih yang tidak seharusnya di badan kita, itu tadi di tempat-tempat yang tadi yang sudah saya sebutkan itu ya, itu khawatirnya ada penyakit-penyakit yang kemudian hinggap di badan kita gitu kan. Mungkin kamu tahulah gitu, misalnya ke rumah sakit gitu, sangat banyak pasien yang itu adalah diabetes, kemudian jantung juga itu bisa juga karena berlebihan lemak yang itu kena di jantung, kena di hati gitu kan, kemudian kolesterol gitu kan. Jadi ya marilah kita menjadi sekian banyak orang, salah satunya antaranya adalah kita itu yang kita tidak bergantung kepada obat-obatan yang ya kita nggak tahu ya usia kita gitu kan.
Kalau misalnya kita ditakdirkan memiliki sakit dan lain sebagainya, kita hanya bisa pasrah. Tapi minimal kita melakukan bahwa misalnya kita tahu gitu bahwa makanan yang ini kalau dimakan berlebihan maka akan berakibat seperti ini gitu kan. Kemudian misalnya makan gula berlebihan akan berakibat seperti ini. Nah kemudian muncul tuh lemak-lemak misalnya kan, terus kemudian kita membiarkannya saja gitu dengan kita bilang bahwa ya udahlah nggak apa-apa gitu, makan-makan aja, toh kalau misalnya sakit ya takdir. Nah itu bukan takdir namanya, maksudnya kita tahu bahwa itu ada akibatnya, kita berusaha gitu kan. Tapi kalau misalnya ternyata dengan kita berusaha itu ternyata Allah mentakdirkan mungkin ya, misalnya jangan sampai kita misalnya ada sakit-sakit gitu ya, minimal kita berusaha. Dan yang utama adalah bukan bentuknya. Kalau bentuk itu hanya bonus ya kalau menurut saya ya, tapi lebih kepada rasa nyaman saat kita bergerak. Nah kemudian coba deh kamu membuktikan gitu, misalnya dalam beberapa hari itu kita lepas dulu dari gula misalnya, ataupun kita lepas dulu dari minyak. Kalau nggak bisa beberapa hari, mungkin sehari aja dulu. Nah kemudian kita menahan gitu kan, menahan untuk tidak mengkonsumsi itu gitu. Misalnya kita pergi kemana gitu untuk ditawarin gorengan, maaf ya gitu kan. Nah kemudian kita bertahan, kayaknya ngelihatnya enak banget gitu padahal ya gitu kan. Tapi kita bertahan untuk hari itu misalnya, karena kita mengurangi dari hari-hari yang lain. Karena bayangin dong gitu, dalam sehari dikali beberapa hari itu sudah berapa minyak yang masuk dalam tubuh kita. Nah itu misalnya ya hari itu untuk memakan makanan yang tidak perlu untuk badan kita itu, kita bertahan tuh gitu kan. Nah coba deh rasakan gitu, pasti kita tuh kayak lebih semangat gitu.